Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ayu sengaja banget bikin video. Kebetulan Ayu lagi belajar tentang contoh soal TKA Sosum ya, buat modal UTBK nanti. Di sini Ayu lagi belajar nih beberapa soal. Nah, kita bisa lihat di soal pertama itu, ya kita baca dulu. Pada masa Hindia Belanda terjadi penggolongan masyarakat berdasarkan warna kulit. Kelompok kulit putih memiliki hak istimewa, sedangkan kelompok pribumi menjadi pekerja kasar. Bentuk stratifikasi sosial pada masa itu dibuat berdasarkan, di situ ada kata stratifikasi sosial pada masa itu. Nah, stratifikasi itu artinya pembedaan sosial. Kita lihat lagi ke soalnya, pembedaannya itu dalam rangka apa? Nah, di situ ada berdasarkan warna kulit. Nah, jadi pembedaannya itu berdasarkan kelompok kulit putih dan kelompok pribumi, yaitu kulit coklat. Nah, kita lihat lagi ABCD-nya apa. Ya, di situ ada ras, ada klan, ada agama, vertikal dan horizontal. Udah pasti ras ya. Ras itu karena golongan bangsa yang dibedakan berdasarkan fisik. Nah, apapun yang berbentuk fisik, mau itu warna kulit, tinggi badan, berat badan, atau apalah itu yang berbentuk fisik. Kalau klan itu lebih ke keluarga. Kalau agama ya agama berarti ya. Kalau vertikal itu jadi atas bawah, contohnya kayak majikan sama buruh. Kalau horizontal itu ya sejajar-sejajar aja. Jadi konfliknya itu antara agama dan agama atau enggak bahasa dan bahasa gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2, seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan merupakan contoh mobilitas. Nah, dari soal ini kita udah lihat jenis pertanyaan itu apa. Nah, di sini jenis pertanyaan itu menanyakan tentang jenis-jenis mobilitas. Jenis mobilitas itu apa aja? Nah, jenis mobilitas itu ada 2, ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau vertikal itu yang kayak tadi, dia itu naik dan turun. Jadi kalau di sini kayak naik kelas lah gitu. Kalau misalnya horizontal ya udah gitu datar-datar aja gitu. Nah, di sini kita lihat lagi soalnya, seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer. Nah, berarti di situ dari pegawai jadi manajer. Nah, berarti naik apa datar-datar aja gitu. Nah, kita berarti sudah tahu ya, berarti jawabannya itu vertikal karena dia itu naik dari pegawai menjadi manajer gitu. Buat yang nomor selanjutnya itu dijelasin sama tutor aslinya ya, soalnya itu penjelasannya itu panjang, jadi biar lebih jelas gitu. Oke, silahkan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Pada hakikatnya, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh... Nah, kalau kita bicara hakikat konflik, maka kita harus bicara tentang sejarah manusia. Nah, kemunculan manusia di bumi ini yang dari zaman batu tua ya, Pak. Ya batu tua lah, batu tua tuh Homo sapiens atau bukan itu pendukung manusia. Ya udahlah, pokoknya zaman batu. Nah, pada waktu itu sendiri manusia itu hidup berkelompok gitu, karena dalam hal ini dia juga berpindah-pindah. Di mana kelompok tersebut itu memperjuangkan sesuatu, yaitu sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini ya yang memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan. Nah, biasanya di sini makanan dan tempat tinggal. Nah, ini bisa dibilang gitu kan merupakan sumber daya ya kan, sumber daya yang harus diperebutkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Dan ini masih tetap terjadi sampai saat ini. Namun konfliknya itu jauh lebih meluas. Bukan hanya sekedar memperebutkan makanan buruan atau pertanian ataupun tempat tinggal, namun lebih luas lagi seperti konflik negara, terus seperti konflik politik, konflik agama dan lain-lainnya. Tapi tetap esensinya tuh perebutan sumber daya yang terbatas. Oke? Nah, berarti ini jawabannya A ya. Jadi perspektif jawaban gue ini lebih kepada sejarah gitu kan, dikaitkan dengan sekarang. Walaupun sekarang ini konflik dalam hal ini, sumber daya yang diperebutkan ini bukan makanan dan tempat tinggal lagi seperti manusia kuno pada zaman dahulu. Oke? Ayam ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Ketika ayahnya meninggal, Esti sebagai anak dari tertua dari 6 bersaudara harus membantu ibunya bekerja membiayai adiknya.
Di sisi lain, Esti juga harus kuliah. Dalam hal ini, Esti mengalami apa? Kira-kira? Ya sebenarnya lebih tepatnya tuh mengalami dilema ya. Jadi dilema hidupnya dia. Cuman ya bahasa sosiologinya tuh konflik ininya Kak. Nah, kira-kira apa sih yang dialami, konflik apa yang dialami oleh seorang Esti? Dia bekerja sekaligus dia penanggung jawab ekonomi juga, sekaligus dia seorang pelajar yang mana emang tugasnya itu harus belajar. Nah, kira-kira apa? Konflik identitas? Nah, kurang tepat, nggak menjawab. Konflik relasional, ini kan konflik pada hubungan ya. Hubungan relasional itu. Status? Nah, konflik peran atau konflik kepentingan. Nah, ini agak kurang tepat ya. Peran atau status menurut lo? Nah, di sini lebih mengarah kepada konflik peran. Jadi dia ini dalam satu waktu dia harus membantu ibunya, dia menjadi salah satu tulang punggung keluarga, sekaligus dia ini harus berkuliah. Oke? Namun ya konflik ini bukan berarti apa ya? Mengakibatkan kehancuran. Konflik terkadang tuh kita perlukan untuk menghasilkan solusi yang konkret gitu kan ya. Oke? Jadi konflik ini bukan semata-mata jelek ya. Dodol jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen. Jadi kan diskriminasi kan sebenarnya itu diksi lainnya itu pembedaan ya, atau dibeda-bedakan gitu kan ya. Dan dia bilang terjadi pada masyarakat homogen. Ini agak kurang tepat. Justru tuh diskriminasi itu terjadi pada masyarakat yang cenderungnya itu heterogen, atau dalam hal ini berbeda. Ya, kalau misalnya dia sama, apa yang perlu didiskriminasi? Misalnya dia sama dalam agamanya, politiknya, atau sukunya. Oke? Ya mungkin aja sih, mungkin karena kelakuannya. Cuman kan sangat jarang terjadi ininya kan kalau dalam masyarakat homogen. Nah, ini salah pernyataan yang pertamanya. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Nah, ini benar nih coy. Ini emang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi di mana konflik sosial ini di Indonesia ini emang dipicu karena kurangnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Nah, biasanya di sini ini yang sering terjadi itu masalah agama, keragaman agama maupun suku. Oke? Nah, ini benar salah, berarti jawabannya dodol ya. Oke, sekian guys. Nah, di sini maaf ya videonya masih berwatermark soalnya ini Ayu belum bayar editing videonya, jadi masih ada watermarknya. Nah, 5 soal dulu ya guys. Pokoknya semangat terus, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya penjelasannya emang susah untuk diserap karena emang aku bukan tutor yang handal gitu ya. Pokoknya semangat terus ya. Semangat!